Jadi Ummul Mukminin namanya Zainab binti Jahsh. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina sholihun." Ya Rasul, akankah kami dibinasakan sedangkan di tengah-tengah kami ini banyak orang-orang soleh? Barangkali ini juga jadi pertanyaan buat kita. Mungkin nggak azabnya Allah atau murkanya Allah turun kepada kita, padahal di tengah kita banyak orang-orang soleh, padahal di tengah kita banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang ngaji, banyak majelis taklim, banyak masjid, banyak musola. Apa mungkin azab Allah itu akan turun? Kemudian Rasulullah jawab, "Na'am idza kasural khobatsu." Iya, bisa saja azab Allah itu turun walaupun di tengah-tengah kita banyak orang solehnya. Kapan azab Allah itu akan turun? Idza kasural khobatsu. Artinya, ya apabila banyaknya kejahatan, banyaknya kezaliman merajalela, itu akan menjadikan sebab azab Allah turun. Jadi kalau kita ditanya, mungkin nggak azab itu turun di tengah-tengah kita banyak orang soleh? Mungkin nggak? Mungkin. Bisa aja terjadi. Jadi kita jangan ngerasa aman. Jangan mentang-mentang di sini banyak pengajian, di sini banyak masjid, banyak musola, nggak mungkin azab Allah turun. Bisa aja kata Rasulullah. Kalau kezaliman merajalela, kemudian banyak kejahatan di kampung tersebut, itu bisa saja menyebabkan azab Allah atau murkanya Allah turun. Nah, itu hadis yang pertama tuh. Nah, kemudian ditambah lagi dengan hadis yang lain. Diriwayatkan dari Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syakka ayya ummahumullahu biiqabin minhu." Artinya, sesungguhnya apabila orang-orang melihat orang yang bertindak aniaya, kemudian orang itu tidak mencegahnya, maka besar kemungkinan Allah akan meratakan siksaannya kepada mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Artinya apa? Ada orang berbuat zalim, berbuat satu maksiat, berbuat satu dosa, tapi yang ngelihat diem aja, tapi yang nyaksiin diem aja, enggak mencegah, enggak menahan untuk tidak terjadinya kezaliman itu. Maka apa? Kemungkinan besar Allah pukul rata, semua diratakan kena siksaan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, makanya apa? Makanya ketika kita melihat satu kezaliman, ketika kita melihat sesuatu yang enggak benar dalam agama kita, maka kita patut, kita harus, mesti, kudu, wajib. Banyak banget. Nah, mesti, kudu, wajib, harus. Ya, harus kita cegah dengan tangan kita, harus kita tahan biar tidak terjadi maksiat tersebut. Rasulullah bersabda juga, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allaha ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu." Kata Rasulullah apa? Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, seharusnya kalian itu banyak berbuat baik, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar. Seharusnya begitu. Tapi kata Rasulullah apa? Jika tidak, kalau kita nggak berbuat demikian, sungguh Allah akan menurunkan siksa kepada kalian. Kalau kita melihat ada yang nggak benar nih, kita diem aja. Maka apa? Maka Allah akan menurunkan siksaan kepada orang itu. Begitu. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum.
Nah, ketika Allah udah turunkan siksaannya, misalnya berupa banjir, ya, ada maksiat, kita diam aja, Allah turunin siksaannya, Allah turunin azabnya, ya kita alhamdulillah jauh dari gunung. Belum lama gunung meletus. Kalau udah begitu, orang pada angkat tangan, ya Allah, selamatkan kami, nggak dikabul doanya. Ya, dulunya sebelum Allah turunin azabnya, kita diam aja, ada maksiat. Dulunya sebelum Allah turunin murkanya, kita diam aja, ada maksiat di kampung kita, ada perbuatan dosa di kampung kita diam aja. Maka saat Allah turunin azab, kita angkat, ya Allah, lindungi kami, selamatkan kami dan keluarga kami, angkat musibah ini. Enggak, Allah kabul, gitu ya. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya, ya. Maka apa? Maka jangan sampai jangan sampai azab Allah, murka Allah turun dulu baru kita doa, nggak dikabul, gitu ya. Nah, kan ada istilah sedia payung sebelum maka sebelum hujan musibah, sebelum hujan murka dan azab Allah, kita cegah dulu, ya sesuai dengan kemampuan kita. Maka apa? Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita ini bisa menjadi sebaik-baik umat. Kan kita pengennya selalu menjadi yang terbaik, gitu ya. Menjadi istri yang terbaik, menjadi suami yang terbaik, menjadi warga yang terbaik, menjadi jamaah yang terbaik, kan gitu. Bahkan menjadi hamba juga jadi hamba yang terbaik. Nah, ini kata Allah, kita bisa memperoleh predikat jadi umat yang terbaik kapan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi kalau kita pengen menyandang predikat, kita pengen menjadi umat yang terbaik, syaratnya tadi tuh, kita harus menyeru kepada kebajikan, mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan. Apa? Contohnya majlis salim, ya. Kita udah istiqomah hadir setiap malam Rabu, tetangga kita belum, kita ajakin, ya. Nah, nggak mau, ajakin lagi. Ya. Emang kalau urusan hidayah, ya, itu berat, luar biasa. Ya, makanya kita yang udah istiqomah hadir di majelis ilmu, yang udah hadir istiqomah kita hadir di majelis zikir, terusin, jangan pakai berhenti. Karena kalau sekali berhenti, nanti untuk mulainya berat lagi. Terusin, ya. Nah, berarti apa? Kita sedang menjaga hidayah yang Allah kasih. Ini hidayah mahal. Hidayah itu gak diwariskan dari seorang bapak kepada anaknya, enggak. Hidayah itu gak bisa dikasih dari seorang suami kepada istri, enggak. Tapi hidayah langsung Allah yang kasih. Ketika hidayah Allah kasih dan ada di diri kita, itu harus wajib kita pertahankan. Begitu, ya. Cuma kadang-kadang kita, ya, kalau ditanya, ente nggak ngaji, ente nggak sholat, gue belum dapat hidayah dari Allah, gitu. Ya, nunggu hidayah. Kamu belum pakai jilbab, belum nutup aurat, iya nih, hidayah Allah belum sampai ke gue, gitu katanya. Hidayah itu nggak ditunggu, hidayah itu dicari, ya. Hidayah itu dijemput. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, bersikeras menempuh jalan kami, tuh jalan-jalan Allah, apa? Agamanya Allah, kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya. Yang sungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannahum, maka pasti akan kami beri petunjuk.
pasti akan kami beri hidayah. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam jemput hidayah. Jadi hidayah itu enggak nunggu, ya, tapi harus dijemput. Ya, makanya usahakan. Ada juga orang yang saya ajakin, ya. Saya ngomong ini bukan cuma nyuruh jamaah doang, ajak tetangga, ajak kawan, bukan. Ya, saya juga udah meraktekin, ngajak orang. Hadir yuk malam Rabu, kita zikir bareng, kita kirimin doa bareng buat orang tua kita yang udah meninggal dunia. Ya, entar ya, kalau sempet. Ya. Nah, ngaji itu bukan nyesuaiin dengan jadwal kita, tapi kita harus menyesuaikan dengan jadwal ngaji. Kalau ngaji nyesuaiin dengan jadwal kita, ngaji nyesuaiin dengan kesibukan kita nggak ada habis-habisnya. Dengar nggak? Iya, apalagi ibu-ibu. Ya, ntar dah ngajinya cucian numpuk begitu. Ntar dah cucian udah rapi, ntar dah ngajinya perabotan masih berantakan di dapur begitu. Ntar perabotan udah rapi, ntar dah cucian masih belum disetrika masih banyak begitu. Nggak ada habisnya kalau kita nyesuaiin dengan kesibukan kita. Tapi kita harus mengorbanin waktu kita. Kita harus menyesuaikan dengan jadwal pengajian kita tuh, gitu. Ya, insya Allah itu bagian daripada usaha kita menjaga hidayah yang Allah kasih. Ya. Jadi kalau kita kembali ke tadi ya, kalau kita pengen menjadi umat yang terbaik, maka kita harus mengajak kepada kebaikan. Siapa aja, kita ajak. Kan pernah kita sampaikan, kita datang ke pengajian, pahalanya kita dapat. Tapi ketika kita ajak tetangga kita ajak sahabat kita untuk ikut ngaji, maka pahala kita double. Pahala dari diri kita karena udah hadir di majlis, dan begitu pun juga pahala dari orang-orang yang kita ajak. Dulu pernah gak Pak? Ada istilah MLM apa gitu ya? Pernah gak kan? Jadi kalau semakin banyak kita ngajak orang, poin kita tuh semakin banyak. Tuh gitu. Ya. Begitupun juga ini dengan Dengan program akhirat, program agama. Kalau kita semakin banyak ngajak orang untuk berbuat kebaikan, maka kita dapat pahala sebanyak orang yang kita ajak. Nah, tuh yang pertama, kita menjadi umat yang terbaik adalah dengan cara kita mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Yang berikutnya wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Maka tadi biar azab Allah, murka Allah nggak turun di kampung kita, di tempat tinggal kita, maka kalau kita dapetin satu kemungkaran, satu perbuatan dosa, satu kemaksiatan, itu kita cegah, ya. Itu kita larang. Jangan sampai azab Allah turun di tengah-tengah kita. Tadi kan hadis Rasulullah itu, ya, kata Rasulullah mungkin azab Allah itu turun walaupun banyak orang soleh. Jangan mentang-mentang kalau tenang aja di RT 5 ada Ustaz Ridwan. Kagak ngaruh. Tenang aja, ada masjid, ada mushola di sini, gak bakal turun azab. Enggak. Kalau kita masa bodoh aja, ada kezaliman kita diem aja, ada perbuatan maksiat kita diem aja, bisa azab Allah turun ketika itu. Ya. Makanya harus ada usaha kita, ya. Untuk mencegah kezaliman bukan tanggung jawab RT. Untuk mencegah maksiat bukan tanggung jawab ustaz. Ini kan bahasanya kuntum. Semua kalian bisa jadi umat terbaik kalau menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Jadi bukan bahasanya bukan Pak RT, bukan ustaz, bukan, tapi kuntum, kalian semua nih bahasanya. Lalu apa? Didukung dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim.
Jadi kata Rasulullah, siapa orang di antara kamu yang melihat satu kemungkaran, satu perbuatan dosa, maka hendaklah ia mencegah, menahan dengan tangannya. Dengan tangannya. Ada orang pengen mencuri, kita tahan. Gitu. Jangan ambil. Gitu. Ada orang berbuat dosa, kita usahakan kita tahan dengan tangan kita. Gitu. Tapi tentu apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Ibu-ibu ngelihat ada orang pengen pengen mencuri, badannya gede. Kata Ustaz pakai tangan kita, tapi gedean dia badannya. Nggak berani pakai tangannya. Kalau nggak bisa dengan tangan kita, dengan apa? Pabilisani, dengan lisan kita, ucapan kita. Kalau nggak bisa dengan tangan kita, kita omongin dengan bahasa kita. Ya, jadi ada tahapannya dalam kita mencegah satu kemungkaran. Dengan lisan kita, ucapan kita, jangan ngambil orang, barang orang, jangan berbuat begini, jangan begini, jangan begitu, gitu. Ya, dengan lisan kita. Nggak bisa juga dengan lisan kita, barangkali takut belakang dia, kalau kita omelin, kita larang belakang dia, gitu ya. Nggak mampu kita dengan lisan kita apa? Fabi qalbihi, maka dengan hati kita. Paling nggak di hati kita membenci dah kemungkaran itu. Paling enggak kita doain semoga orang yang berbuat mungkar itu, berbuat maksiat itu, dia dapat hidayah dari Allah. Paling enggak di hati kita nih ingkar terhadap perbuatan itu. Gitu di hati kita nih. Jangan enggak sama sekali. Maka kalau udah kita ingkarin kemaksiatan itu, kemungkaran itu dengan hati kita, kata Rasulullah, zalika ad'aful iman. Itu adalah imannya yang paling rendah, serendah-rendahnya iman. Kalau dengan hati serendah iman, berarti dengan lisan makin tinggi lagi itu imannya. Berarti dengan tangan kita, kalau kita mampu mencegah kemungkaran, berarti makin kuat lagi iman kita. Di hadis yang lain dikatakan apa? Rasulullah bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna, faman kariha faqad bari'a, wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba'a faqad dhalla. Sesungguhnya kata Rasul, nanti itu akan diangkat di antara kalian beberapa penguasa dan kalian mengetahui kemungkarannya. Kira-kira udah ada belum nih? Jadi kata Rasulullah, nanti akan ada tuh masanya diangkat seorang penguasa yang kita tahu penguasa itu mungkar terhadap umatnya, terhadap rakyatnya. Ada nggak penguasa begitu? Kalau kita dapetin penguasa, kemudian penguasa itu zalim sama rakyatnya, kemudian mungkar terhadap rakyatnya, lalu apa? Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang dia itu membenci, dalam hatinya benci gitu, enggak rela atas kemungkaran yang terjadi, maka berarti apa? Orang itu telah selamat. Kita ingkar dalam hati kita, penguasa, kita mau protes, ditangkap ntar. Akhirnya apa? Kita rakyat nggak mampu, kita rakyat susah gitu. Akhirnya apa? Dengan hati kita aja gitu. Paling enggak itu udah bariah, udah selamat. Artinya nanti nggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Lalu apalagi? Waman ankara faqad salima. Siapa yang mengingkari itu dosa tuh begitu, kita ingkarin gitu ya. Kita nggak setuju dengan kebijakan kepenguasa yang menzolimi rakyatnya, kita nggak setuju, kita ingkar begitu. Maka apa? Maka kita udah berarti udah selamat. Gitu. Walakin man radiya wa taba'a faqad dhalla. Tapi kalau ada orang yang mengikuti penguasa yang zalim, diikuti, ya, kemudian dia senang dengan kebijakan yang zalim tadi, yang menyusahkan rakyatnya, faqad dhalla, maka orang itu telah tersesat. Gitu. Udah sesat udah. Gitu. Maka ada sahabat yang nanya, kalau gitu, ya Rasulullah, ala nuqatilu, kalau gitu apa kita bunuh aja tuh orang yang begitu? Ya, apa kita bunuh aja? Kata Rasulullah apa? La ma'aqamu fikumus shalah. Selama mereka itu masih sholat, jangan dibunuh gitu. Ya, karena bagaimanapun mereka hanya tersesat, tapi tetap selama mereka masih sholat, mereka itu adalah saudara kita.
Makanya intinya pembahasan kita malam hari ini adalah kalau ada satu kemungkaran, hati kita jangan biasa-biasa aja, ya. Hati kita jangan sampai enggak ingkar, artinya setuju-setuju aja jangan, gitu. Itu kalau kita diam aja berarti kita termasuk orang yang tadi tuh, termasuk orang yang sesat menurut Allah dan Rasulnya, ya. Maka kita cegah kemungkaran itu dengan apa? Dengan kemampuan kita. Mampu dengan tangan, mampu dengan lisan mampu dengan hati ya dengan hati. Kalau kita nggak sama sekali, berarti kita ikut berdosa. Ya. Nah, yang terakhir, Rasulullah pernah ditanya, ayul jihadi afdol, jihad yang seperti apa yang paling utama ya Rasulullah? Ya, jihad ini luar biasa. Nggak ada balasan pahala yang mampu membayar jihadnya seseorang kecuali surganya Allah. Nah, makanya luar biasa ini amalan jihad. Nah, ada orang bertanya, jihad yang seperti apa ya Rasulullah yang paling utama? Rasulullah menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Menyatakan satu kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Tuh, luar biasa, berat tuh. Ya, ada penguasa, pemimpin zalim. Kalau kita berani menyatakan kebenaran, maka itu adalah seutama-utama jihad. Wallahu a'lam bishawab.